Kalau kamu cuma tahu nama cerita rakyat Nusantara yang masih terasa dekat hari ini, kamu baru dapat setengahnya. Bayangkan pagi buta di desa tepi hutan, ketika embun masih menggantung di dedaunan seperti permata yang belum disentuh mentari. Di balik pagar bambu itu, seorang anak perempuan berusia 10 tahun sudah menyapu halaman dengan sapu lidi yang hampir setinggi dirinya. Namanya Sari, tapi di kampung mereka memanggilnya si jantung hati, karena senyumnya yang membuat siapapun tak tega marah padanya. Hari itu, ibunya menyuruhnya membawa nasi jagung dan ikan asin ke kebun belakang, tempat nenek tua tinggal seorang diri. Hati-hati di jalan, kata ibu sambil memegang bahunya sejenak, ada suara aneh di rimba belakang. Sari nggak takut. Ia tahu rimba itu milik mereka, setidaknya milik orang-orang yang menghormati tanah. Ia memakai selendang merah yang pernah ditenun ibunya tahun lalu, melilitkannya di leher agar tak kedinginan dan melangkah tanpa suara. Jalan setapak itu licin oleh lumut, tetapi ia tahu persis di mana batu besar itu miring, di mana akar pohon beringin itu melintang seperti ular tidur. Tiba-tiba, di antara kerimbunan daun kelapa sawit liar, terdengar suara gemeretat, bukan suara binatang, bukan juga angin, suara kayu yang ditekuk. Dari balik perdu, muncul bayangan tinggi kurus mengenakan kain sarung berwarna hijau pudar dan kemeja batik yang sudah lusuh di bagian siku. Wajahnya keriput, tetapi matanya tajam seperti pisau yang diasah setiap malam. Nenek tua. Ia nggak memegang apa-apa, tetapi tangannya menggenggam sesuatu yang gak terlihat. Kekuatan yang membuat Sari tiba-tiba berhenti dan napasnya tercekat. Kau datang sendirian, jantung hati? Tanyanya dengan suara lebih mirip deru angin daripada bicara manusia. Ibumu gak takut? Sari menelan ludah dan mengangkat pakul nasi jagungnya sedikit lebih tinggi. Kata ibu, nenek butuh makan. Nenek tua tertawa. Suara yang terdengar seperti denting kaleng bekas di tiang jemuran. Baik hati kau, tapi kau tahu apa yang aku butuhkan? Ia melangkah mendekat, dan Sari melihat bintik-bintik hitam di pipinya yang terlihat seperti bekas rumah semut. Aku butuh kejujuran. Aku butuh seorang yang berani bilang enggak, meski hatinya rapuh. Senyum nenek pudar. Kau mau jadi pemimpin nanti? Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti asap dari tungku api yang baru padam. Sari memandang nasi jagungnya, dingin sekarang, karena embun dan waktu. Ia tahu banyak orang menjaga mulut, menurut saja, sampai tanah mereka sendiri dijual diam-diam. Nenek tua pernah bilang, hutan itu bukan hanya pohon, tapi ingatan. Dan ingatan membutuhkan suara yang benar, bukan suara yang takut. Saya mau, kata Sari akhirnya, suaranya lebih keras dari yang ia kira. Tapi kalau nenek bohong, saya gak mau datang lagi. Nenek tua terkejut. Belum pernah ada anak sekecil ini berani menantangnya. Ia tertawa keras, terbahak-bahak sampai badannya bergetar. Dan akhirnya mengambil nasi jagung itu, tanpa berkata apa-apa lagi. Ketika Sari berbalik pergi, ia mendengar suara pelan, pegang janji ya, jangan hanya janji manis kayak buah di pohon tetangga. Keesokan harinya, desas-desus tersebar cepat. Siapa yang melawan nenek tua di hutan belakang? Beberapa mengatakan nenek itu roh penunggu yang seharusnya dihormati. Yang lain bilang ia manusia biasa, yang tahu banyak rahasia, tapi mudah tersinggung kalau harga dirinya diinjak. Yang pasti, sejak kejadian itu, tak seorang pun lagi diam-diam mengambil kayu hutan atau mencuri buah coklat milik warga. Mereka mulai menanam tumbuhan obat di pekarangan, menandai batas tanah dengan batu, dan memberitahu anak-anaknya, jangan hanya diam kalau melihat ketidakadilan. Tapi konflik tak selesai di situ. 2 minggu kemudian, datanglah Pak RT dari desa sebelah dengan wajah merah padam. Ia membawa surat tanah,
Menurutnya, sebagian hutan milik desa mereka sudah dijual secara gelap. Ia menuding Sari dan ibunya, karena perempuan itu dulu yang menolak tanda tangan di dokumen palsu. "Kalian berani lawan?" ejek Pak RT sambil menunjuk Sari yang baru saja pulang sekolah. Seorang gadis cilik, Sari meletakkan tasnya. Ia tahu ia bisa diam dan pura-pura nggak tahu, atau bisa bicara, meski suaranya gemetar. "Ia ingat kata-kata nenek tua. Keberanian bukan soal besar kecil, tapi soal apa yang kau pertahankan." Tiba-tiba, ibunya menepis tangan Pak RT yang hampir menyentuh bahunya. "Jangan sentuh anak saya," kata ibu, tenang tapi penuh tekanan. "Kami nggak melawan tanah. Kami melawan kebohongan." Suasana langsung panas. Para tetangga keluar rumah. Beberapa membawa kayu, yang lain berdiri menonton. Pak RT tertawa sinis. "Ini negeri hukum, bukan negeri syair," pikirnya. Sari tahu ia bukan ahli hukum, tapi ia pernah mendengar cerita dari kakeknya. Ketika orang-orang di desa itu bersatu, tanah itu milik mereka bersama. Ia melangkah maju, menghadap Pak RT langsung. "Kalau hukum benar, kenapa harus takut suara anak kecil?" tanyanya. "Kenapa harus tutup mulut?" Pak RT terdiam. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa memegang ponsel, siap merekam kalau nanti ada apa-apa. Tiba-tiba, dari belakang kerumunan, terdengar suara berat. "Kau benar, Sari." Semua menoleh. Itu nenek tua. Ia memegang tongkat kayu hitam. Wajahnya tenang, tapi matanya berapi. "Dulu aku juga melawan. Dan lihat sekarang, hutan ini masih berdiri. Tanah ini masih punya ingatan." Suatu sore, setelah lepas maghrib, Sari duduk di beranda rumahnya sambil memegang buku tulis. Ia menulis surat kepada kepala desa. Ia menulis tentang suara aneh di rimba, tentang nenek tua yang menjaga tanah, tentang ibunya yang mengajarkan keberanian. Ia menulis tanpa takut, karena ia tahu, cerita bukan hanya dongeng sebelum tidur. Cerita itu nyata. Ia tulis juga namanya sendiri di bagian bawah, Sari, yang bakal terus bicara. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan bunga cempaka. Di kejauhan terdengar suara burung hantu, bukan menakutkan, melainkan seperti memberi restu. Nenek tua pernah bilang, burung itu adalah penjaga ingatan, yang selalu datang kalau ada orang yang mulai melupakan asal-usulnya. Sari tersenyum, memandang langit penuh bintang. Ia tahu, cerita ini tak bakal berakhir di sini. Bagian mana yang paling mengubah cara kamu membaca ini? Tulis di komentar. Yang paling menarik